Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hersiah, program studi ekonomi syariah dengan NIM 016. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan. Dari mulai bab pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis laporan keuangan. Jenis laporan keuangan adalah catatan yang tertulis yang menggambarkan kondisi keuangan suatu entitas dalam periode tertentu. Ada beberapa jenis laporan keuangan yang umum dilakukan. Yang pertama itu laporan posisi keuangan atau sering disebut dengan neraca, menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Neraca memberikan gambaran tentang kekayaan perusahaan, sumber daya yang dimiliki, serta kewajiban yang harus dipenuhi. Yang kedua itu laporan laba rugi. Laporan ini menunjukkan pendapatan biaya dan laba atau rugi bersih yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini membantu dalam memahami kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Laporan perubahan yang ketiga yaitu laporan perubahan. Laporan ini menunjukkan perubahan dalam ekuitas pemilik selama periode tertentu. Laporan ini mencakup item-item seperti laba bersih, distribusi dividen, serta tambahan modal yang disetor. Yang keempat yaitu laporan arus kas. Laporan ini menggambarkan aliran kas untuk masuk dan keluar dari perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama arus kas dari aktivitas operasi, yang kedua arus kas dari aktivitas investasi, dan yang ketiga arus kas dari aktivitas pendanaan. Kemudian ada analisis komponen laporan keuangan. Analisis laporan keuangan melibatkan penguraian dan penilaian setiap elemen utama dalam laporan keuangan untuk memahami kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas perusahaan. Analisis dari masing-masing komponen utama itu, yang pertama itu ada neraca. Nah, dalam neraca ini ada aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas lancar, liabilitas tidak lancar, dan juga ekuitas. Di analisis laporan laba rugi ada pendapatan, harga pokok, penjualan, laba kotor, beban operasional, laba operasi, dan laba bersih. Kemudian yang ketiga yaitu ada analisis laporan perubahan laba ditahan dan juga distribusi dividen, penerbitan saham baru. Analisis laporan laba rugi, di dalamnya ada arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan juga arus kas dari aktivitas pendanaan. Pada bab yang kedua kali ini kita akan membahas analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses evaluasi informasi keuangan dari suatu perusahaan yang terdapat dalam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dengan tujuan untuk memahami kondisi keuangan perusahaan, kinerja operasionalnya, dan potensi masa depannya. Kemudian ada metode analisis perbandingan laporan keuangan. Metode analisis perbandingan laporan keuangan adalah teknik untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan dengan membandingkan data keuangan dari beberapa periode atau dengan data dari perusahaan lain. Kemudian ada analisis tren. Analisis tren ini merupakan proses mengidentifikasi pola atau arah umum dari suatu fenomena atau data selama periode waktu tertentu. Ini melibatkan pengamatan data historis untuk mendeteksi perubahan atau perkembangan yang berkelanjutan, baik itu di dalam konteks bisnis, pasar, teknologi, atau aspek lainnya. Kemudian ada analisis persentase per komponen. Analisis
per komponen laporan keuangan, juga dikenal sebagai analisis vertikal, adalah metode yang digunakan untuk menilai proporsi atau persentase dari setiap elemen dalam laporan keuangan relatif terhadap angka dasar tertentu. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami bagaimana masing-masing komponen berkontribusi terhadap total serta untuk melakukan perbandingan antar periode atau dengan standar industri. Di bab ketiga kali ini kita akan membahas rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dengan membandingkan berbagai elemen dalam laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Rasio ini membantu untuk memahami kinerja finansial perusahaan dari berbagai aspek seperti likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Nah, ada fungsi rasio keuangan. Fungsi rasio keuangan yang pertama untuk menilai kerja keuangan perusahaan serta keseluruhan. Yang kedua itu membandingkan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Kemudian membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Dan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan finansial perusahaan. Dan juga membantu dalam mengambil keputusan manajemen, investor, dan kreditor. Yang ketiga ada macam-macam rasio keuangan seperti rasio likuiditas, mengukur baik jangka pendek atau jangka panjang. Contoh, kemudian ada rasio solvabilitas dan juga ada rasio profitabilitas dan juga ada rasio aktivitas serta ada rasio pasar. Nah, poin yang keempat yaitu adalah analisis penggunaan rasio keuangan. Analisis rasio keuangan digunakan untuk mengidentifikasi kinerja keuangan perusahaan dan potensi masalah keuangan. Analisis ini membantu dalam penilaian operasional dan strategi perusahaan, serta membantu investor dan kreditor dalam membantu keputusan. Kemudian ada poin yang kelima, ada analisis pembandingan rasio keuangan. Analisis pembandingan rasio keuangan melibatkan perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan standar industri, membandingkan dengan rata-rata industri untuk menilai posisi kompetitifnya. Dan juga kinerja perusahaan lain, membandingkan rasio dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Kinerja perusahaan di masa lalu, membandingkan rasio dari periode ke periode untuk melihat tren dan perubahan kinerja keuangan. Poin yang keenam yaitu keunggulan dan keterbatasan rasio keuangan. Keunggulannya yaitu memudahkan analisis kinerja perusahaan, membantu dalam mengambil keputusan finansial, dan dapat digunakan sebagai alat perbandingan keterbatasan, dan juga dapat bergantung pada akurasi laporan keuangan dan yang disediakan. Pada bab 4 kali ini kita akan membahas pengertian rasio likuiditas. Nah, pengertian yang pertama yaitu pengertian rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah ukuran keuangan yang digunakan untuk menentukan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini menunjukkan seberapa baik perusahaan dapat menggunakan aset lancarnya untuk membayar utang-utang jangka pendek ketika jatuh tempo. Yang kedua, tujuan rasio likuiditas. Tujuannya adalah menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, memberikan informasi kepada manajemen dan investor mengenai kesehatan keuangan, mengidentifikasi potensi masalah likuiditas yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Kemudian ada manfaat rasio likuiditas, yaitu membantu manajemen dalam membantu keputusan keuangan yang tepat terkait pengelolaan kas, dan untuk jangka pendek menjadi alat evaluasi bagi investor dan kreditor untuk menilai risiko keuangan perusahaan, kemungkinan perusahaan untuk mengoptimalkan modal kerja dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, macam-macam rasio likuiditas. Ada rasio lancar, ada rasio cepat, dan juga ada rasio kas. Yang keempat adalah menganalisis aplikasi analisis rasio likuiditas.
Rasio likuiditas ini dapat diaplikasikan untuk mengevaluasi kekuatan keuangan perusahaan dalam menghadapi kewajiban jangka pendek. Dalam praktiknya, rasio likuiditas ini dianalisis secara bersama untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai likuiditas perusahaan. Pada bab yang kelima, kita akan membahas rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini digunakan untuk seberapa besar aset perusahaan dibandingkan dengan total kewajiban liabilitas yang dimilikinya. Dengan kata lain, rasio solvabilitas memberikan gambaran tentang seberapa kuat posisi keuangan perusahaan dalam jangka panjang, terutama dalam kemampuan membayar utang. Yang kedua yaitu tujuan dan manfaat rasio solvabilitas. Tujuannya yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya, untuk memberikan informasi mengenai kesehatan keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti kreditur, investor, dan manajemen, dan juga untuk membantu dalam mengembalikan keputusan terkait pembiayaan dan investasi. Manfaatnya yaitu membantu kreditur dalam menilai risiko kredit sebelum memberikan pinjaman, memberikan gambaran kepada investor mengenai stabilitas jangka panjang perusahaan, menyediakan informasi penting bagi manajemen dalam melakukan perencanaan keuangan dan mengendalikan utang. Macam-macam rasio solvabilitas ada debt to equity ratio atau mengukur perbandingan antara total utang dengan total ekuitas perusahaan. Yang kedua ada debt to asset ratio, yaitu mengukur persentase aset yang dibiayai oleh utang. Kemudian ada equity ratio, mengukur proporsi aset yang dibiayai oleh ekuitas. Dan juga ada team interest earnings ratio atau mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga dari pendapatan operasional. Poin yang keempat adalah analisis aplikasi rasio solvabilitas. Analisis rasio solvabilitas yaitu digunakan untuk menilai risiko keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Dengan melakukan analisis ini, perusahaan dapat mengetahui seberapa besar ketergantungan mereka terhadap pembiayaan dan seberapa mampu mereka memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Pada bab yang keenam, kita akan membahas rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas adalah indikator keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan atau dalam mengelola operasional bisnis. Rasio ini membantu perusahaan memahami bagaimana aset-aset mereka digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Tujuan dan manfaat rasio aktivitas. Tujuannya yaitu menilai efisiensi penggunaan aset perusahaan, mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan penjualan, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategi terkait efisiensi operasional. Manfaatnya yaitu memberikan gambaran tentang efektivitas pengelolaan aset, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam penggunaan sumber daya, membantu investor dalam mengevaluasi kinerja operasional perusahaan. Yang ketiga, macam-macam rasio aktivitas. Ada rasio perputaran persediaan atau mengukur seberapa sering persediaan diubah menjadi penjualan dalam periode tertentu. Rasio perputar piutang, mengukur seberapa cepat perusahaan dapat menagih piutang dari pelanggan. Yang kemudian ada rasio perputaran aset tetap, mengukur efisiensi penggunaan aset tetap perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Kemudian ada rasio perputaran total aset, mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan total asetnya untuk menghasilkan penjualan. Yang keempat ada aplikasi analisis rasio keuangan. Aplikasi ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek operasional perusahaan. Contohnya yaitu penilaian efisiensi operasional. Manajemen dapat menggunakan rasio ini untuk mengidentifikasi apakah perusahaan menggunakan sumber daya dengan optimal. Baik, pada bab 7 kali ini kita akan membahas rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan yang dibandingkan dengan
penjualan aset atau ekuitas. Rasio ini memberikan gambaran tentang efisiensi perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya untuk menghasilkan keuntungan. Yang kedua, tujuan dan manfaat rasio profitabilitas. Tujuannya menilai kinerja keuangan perusahaan, terutama terkait dengan kemampuan menghasilkan laba, membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategi, memberikan informasi kepada investor dan kreditor mengenai efisiensi dan profitabilitas. Dan pada bab 9 kali ini kita akan membahas rasio keuangan bank. Rasio keuangan bank adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank. Rasio ini membandingkan berbagai elemen dalam laporan keuangan bank seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan biaya untuk mengevaluasi profitabilitas. Pada bab 10 kita akan membahas analisis modal kerja. Pengertian modal kerja adalah dana atau aset yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, seperti membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan memenuhi kewajiban jangka pendek lainnya. Modal kerja ini penting untuk menjaga kelangsungan operasi bisnis secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu ada arti penting dan tujuan modal kerja. Arti penting yaitu karena kemungkinan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan menjaga kelancaran operasi. Pada bab 11 kali ini kita akan membahas tentang analisis laporan kredit. Arti penting kredit adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau perusahaan meminjam uang dari lembaga keuangan seperti bank dengan kesepakatan untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunganya dalam jangka waktu tertentu. Kredit penting karena mendukung konsumsi dan investasi. Kredit memungkinkan individu atau bisnis melakukan pembelian atau investasi besar yang tidak dapat dibayar langsung secara tunai. Dan juga meningkatkan kebutuhan ekonomi. Dengan adanya kredit, kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih cepat karena ketersediaan dan untuk investasi dan konsumsi, mengatasi ketidakpastian finansial. Pada bab ke-12 kali ini kita akan membahas analisis break-even point atau disingkat dengan BIP. Adalah sebuah teknik dalam manajemen keuangan yang digunakan untuk menentukan titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya sehingga tidak terjadi laba atau rugi. Titik ini disebut sebagai titik impas. Dengan mengetahui BIP, perusahaan dapat mengetahui jumlah minimum produk yang harus dijual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, manfaat analisis break-even point adalah menentukan volume penjualan minimum, membantu perusahaan untuk menentukan berapa unit yang harus dijual untuk menutupi semua biaya. Dan juga perencanaan keuntungan, memungkinkan manajer untuk merencanakan target keuntungan dengan menentukan beberapa banyak produk yang harus dijual di atas BIP. Dan juga pengambilan keputusan, membantu manajemen dalam mengambil keputusan tentang harga produk, skala produksi, dan penambahan atau pengurangan biaya. Dan juga ada analisis resiko, menentukan dalam mengidentifikasi dan mengurangi resiko keuangan dengan memahami dampak penjualan yang lebih rendah dari yang diharapkan. Yang ketiga ada jenis-jenis biaya dalam break-even point. Dalam analisis BIP, biaya dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu biaya tetap, biaya yang tidak berubah seiring dengan perubahan volume produksi, seperti sewa gedung, gaji karyawan tetap, dan asuransi. Yang kedua, biaya variabel, biaya yang berubah secara proporsional dengan volume produksi, seperti bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya tenaga kerja langsung dan biaya produksi lainnya yang berhubungan langsung dengan jumlah barang yang diproduksi. Yang keempat, asumsi dalam analisis break-even point. Beberapa asumsi dasar dalam analisis BIP meliputi biaya tetap adalah konstan. Diasumsikan bahwa biaya tetap tidak berubah dalam jangka pendek meskipun terjadi perubahan dalam volume produksi. Kemudian ada biaya variabel. Biaya variabel proporsional, diasumsikan bahwa biaya variabel per unit tetap konstan sehingga total biaya variabel berubah secara linier seiring dengan perubahan volume produksi. Kemudian ada harga jual adalah konstan, diasumsikan bahwa harga jual per unit tidak berubah terlepas dari jumlah unit yang dijual.
output yang dihasilkan sama dengan output yang terjual. Diasumsikan bahwa semua barang yang diproduksi dapat terjual pada periode yang sama. Yang kelima, batasan dalam analisis break-even point. Keterbatasan dalam menghadapi variasi harga dan biaya. Analisis BIP tidak memperhitungkan perubahan harga jual atau biaya variabel yang mungkin terjadi dalam praktek. Tidak mempertimbangkan efek skala produksi. Analisis ini tidak mempertimbangkan efek dari skala produksi yang lebih besar yang dapat menurunkan biaya variabel per unit. Kemudian ada asumsi linear. Diasumsikan bahwa hubungan antara biaya pendapatan dan volume produksi mungkin tidak selalu terjadi dalam kenyataan.